Informasinya dari Juni ya, Juni tahun ini ya, Juni 2025. Tapi ada juga yang bilang bulan Mei. Jadi masing-masing lender ini mengalami permasalahan gagal bayarnya ini di bulan-bulan yang berbeda-beda di antara mereka gitu. Tapi yang mayoritas mungkin antara bulan Juni lah ya, bulan Juni. Berapa Mas Dude gabung di sana? Baik, jadi Dana Syariah Indonesia atau DSI itu peer-to-peer lending yang fokus utama dari operasionalnya adalah pembiayaan untuk properti gitu. Nah kemudian saya Ica ini sudah jadi brand ambassador kurang lebih 3 tahun. Dari 2022 ya. Betul. Nah kalau DSI sendiri ini sebenarnya dari 2018 gitu dan perusahaan ini sudah berizin OJK secara resmi dari 2021 sudah berizin resmi dan juga sudah diawasi langsung oleh OJK, bahkan sudah ada juga Dewan Pengawas Syariahnya. Kemudian ada banyak sekali penghargaan yang sudah diterima, termasuk juga sertifikasi ISO yang diterima ada 2 certified itu. Kemudian berjalan waktu 2025 inilah pertengahan kami dapat informasi dari banyak lender atau nasabahnya bahwa ada kegagalan pembayaran. Nah kemudian pihak DSI memang setahu kami sudah berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan, lembaga negara yang memang bertugas untuk memberikan pengawasan dan juga izin yang berkaitan dengan sektor keuangan, perbankan dan lain sebagainya gitu. Nah memang sekarang ini sedang diadakan audit oleh OJK secara khusus untuk memeriksa dan mencari tahu ada apa sebenarnya di dalam itu. Nah kemarin saya memang berniat untuk membantu para lender ini agar apa yang mereka keluhkan itu suaranya bisa lebih terdengar. Jadi niat kami adalah membantu para lender agar keluh kesahnya mereka, apa yang mereka sampaikan selama ini ke saya itu bisa terdengar lebih jelas gitu. Makanya kemarin ada press conference, kemudian ada beberapa podcast juga yang saya coba adakan dengan beberapa teman-teman dan juga para lender pun hadir. Ya intinya kita ingin membantu agar proses ini bisa berjalan dengan baik lah gitu. Bisa dibilang bergerak dalam investasi seperti itu ya? Betul. Dan memang bidangnya adalah pembiayaan untuk sektor perumahan dan properti seperti itu. Iya, tapi Mas Dude tahu nggak sih kenapa bisa dananya itu terhambat gitu, tidak terbayarkan? Nah itulah yang kita juga sebenarnya tidak tahu karena saya tidak ada di dalam internal perusahaan. Jadi memang batasan kami adalah kontrak kerjasama yang skupnya itu dibatasi oleh pasal per pasal yang ada di dalam kontrak itu. Dan itu memang hanya brand ambassador yang mempromosikan produk yang dimiliki dan kami memang tidak terlibat di dalam operasional kah atau sistem di dalam perusahaan dan sebagainya. Justru itu kenapa OJK melakukan pengawasan dan sekarang melakukan audit karena memang izinnya dari OJK dan memang pengawasannya memang dari OJK secara berkala. Dan kita tahu sekali bahwa otoritas jasa keuangan memang punya wewenang untuk itu. Jadi sekarang proses itu berjalan. Dan beberapa kali mediasi antara pihak DSI dan lender juga sudah terjalin gitu. Nah kita lihat saja nanti bagaimana hasil audit dari OJK itu. Udah berapa bulan sih yang Mas Dude tahu pembayaran ini telat? Informasinya dari Juni ya, Juni tahun ini ya, Juni 2025. Tapi ada juga yang bilang bulan Mei. Jadi masing-masing lender ini mengalami permasalahan gagal bayarnya ini di bulan-bulan yang berbeda-beda di antara mereka gitu. Tapi yang mayoritas mungkin antara bulan Juni lah ya, bulan Juni. Berarti sekitar 6 bulanan ya? 6 bulanan. Iya. Nah selama telat pembayaran itu banyak yang ini nggak sih istilahnya komplainnya ke Mas Dude juga, padahal kan Mas Dude di situ selaku brand ambassador bukannya ada di sistem atau di dalam internal DSI ya. Gitu. Banyak yang komplain terus dalam arti dalam tanda kutip meneror Mas Dude gitu, Mas Dude gimana segala macam. Enggak, jadi begini, awalnya mereka langsung bertanya kepada pihak DSI. Nah pihak DSI kemudian menjelaskan apa yang menjadi permasalahan dan sebagainya. Bahkan masih ada banyak lender yang sudah bisa datang ke kantor gitu ya, dan untuk menanyakan langsung kepada pihak DSI ada apa sebenarnya, dan pihak DSI juga menjelaskan apa yang terjadi dan sebagainya. Nah mulai banyak datang itu adalah pada saat
kantor DSI melaksanakan WFH Ya. dan semua pelayanan dilakukan dengan online. Nah, artinya kantor memang tidak secara aktif menerima tamu lagi. Nah, akhirnya para lender banyak yang akhirnya menceritakan keluh kesahnya ke saya, ya, melalui DM dan komen dan lain sebagainya di Instagram. Nah, dari situ saya mulai punya gambaran lebih luas nih. Oh, ternyata ada sesuatu yang terjadi. Yang kemudian saya konfirmasi ke pihak DSI mengatakan bahwa sedang memang terjadi sesuatu yang memang mereka sedang berusaha membereskan itu dan berkoordinasi dengan OJK, gitu ya. Kemudian ya saya memang berharap prosesnya bisa berjalan lancar dan penyelesaian ini bisa secara tuntas pengembalian kepada para lender gitu. Kalau boleh tahu total kerugiannya berapa sih Mas Dude? Jadi para lender ini membuat sebuah paguyuban, ya. Jadi mereka bersama-sama membuat grup yang mengumpulkan informasi satu sama lain berkaitan dengan berapa sih dana tertahan di sana gitu. Nah, hasil verifikasi mereka itu totalnya kalau mereka hitung tuh 1,3 triliun sekarang. Itu dia sebenarnya yang masih apakah masih berjalan ini angkanya, masih terus naik atau memang sudah seperti itu atau seperti apa yang faktanya, nanti kita akan melihat terus nih proses perkembangan yang ada. Iya, dari Mas Dude juga udah konfirmasi lagi kepada pihak DSI-nya dan mereka merespon keluh kesah atau pertanyaan Mas Dude nggak sih? Sebenarnya bukan hanya saya, para lender pun itu kan dikirimkan video statement pernyataan oleh pihak DSI bahwa terjadi keterlambatan pembayaran gitu ya, dan itu semua para lender juga sudah dikirimkan gitu. Kalau yang disampaikan ke saya memang kurang lebih sama jawabannya dengan apa yang diterima oleh para lender, kurang lebih seperti itu. Nah, kemarin memang beberapa waktu lalu Komisi 11 DPR RI juga sudah memberikan atensi untuk hal ini, dan saya lihat di beberapa pemberitaan gitu ya, salah satu anggota Komisi 11 Pak Haris juga sudah mengeluarkan statement bahwa ini adalah lembaga resmi yang memang OJK sebisa mungkin untuk bisa memberikan solusi terbaik lah apa yang harus dilakukan dalam rangka pengembalian dana para lender ini gitu. Ya, untuk kedepannya gimana Mas, mungkin solusinya, langkah-langkah yang akan dilakukan mungkin dari Mas Dude? Kalau kami tidak dalam posisi menyelesaikan, karena penyelesaian itu ranahnya ada pada OJK dan ada pada DSI itu sendiri. Jadi ranahnya adalah ranah sektor keuangan yang memang menjalani langsung internal perusahaan dan otoritas jasa keuangan itu di sana. Nah, saya sebagai brand ambassador yang pernah bekerja sama, saya memposisikan adalah membersamai para lender untuk bisa suara mereka lebih terdengar. Karena banyak di antara mereka yang menyatakan bahwa mereka pensiunan, dananya di sana semua. Ada yang buat biaya sekolah, ada yang buat menikah, ada yang buat kesehatan dan sebagainya. Itu yang saya merasa kayaknya perlu ada yang saya lakukan untuk menyuarakan itu. Penyelesaian dan solusinya itu kalau menurut anggota Komisi 11 adalah ada pada OJK dan Dana Syariah itu sendiri gitu ya. Semoga komitmen yang mereka sudah sampaikan ya, beberapa mediasi yang mereka sudah lakukan ini bisa komit dan bisa mengembalikan 100% semua dana yang ada. Kita berharap seperti itu. Ya, banyak komentar-komentar netizen juga yang sangat menyayangkan Mas Dude maksudnya sebelum menjadi BA dari DSI tersebut tidak memverifikasi atau mengecek tersebut DSI tersebut gitu Mas. Itu seperti apa mungkin Mas? Baik, di podcast kemarin sama Bang Denny Sumargo kemudian dikasih solusi ya, dan di press conference yang saya sudah sampaikan, verifikasi saya dan tim manajemen saya di awal itu sudah sangat jelas sekali. Bahkan anggota Komisi 11 Pak Haris pun sudah menyampaikan ini lembaga resmi negara yang sudah memberikan izin, yang sudah mengawasi secara langsung. Ya, artinya ini bukan sebuah lembaga atau sebuah perusahaan yang abal-abal atau yang tidak jelas itu. Ini izinnya sudah jelas, izin dari lembaga negara yang memang melindungi sektor keuangan di bangsa ini gitu. Pengawasannya pun langsung dari OJK. Artinya kan kita bisa menyandarkan itu karena kami tidak ada di dalam internal ya, maka yang kami lihat dengan adanya izin dari lembaga resmi negara itu menjadi satu kekuatan hukum dan dasar hukum yang cukup jelas gitu.